Ya, shalom semua. Hari ini saya akan khotbah dengan tema kita multimedia. Tema kita bulan September adalah Suffering for the King. Adalah kita menderita untuk Sang Raja. Ya. Ketika bicara tentang menderita, secara daging, bukan cuma secara daging ya, secara jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, bahkan secara kehidupan yang kita jalani, kalau sudah kita dengar kata menderita, itu sama sekali tidak enak. Ya, ternyata kata menderita atau itu akar katanya derita, ya, derita. Jadi tolong jangan kasih nama anak perempuan itu derita. Ya, kenapa? Karena secara tidak langsung saya lihat bahwa di Indonesia ini banyak kan akar katanya dari bahasa Sanskerta. Sehingga banyak anak-anak wanita mereka kasih nama Dira. Iya toh? Dira. Ternyata kata derita itu ya itu dari akar kata bahasa Sanskerta itu adalah Dira. Dira itu artinya menahan dan menanggung. Semua bagus juga sih. Dia bisa menahan dan menanggung ya. Tetapi saya mau katakan bahwa nama itu punya arti. Ketika saya masih dulu belum bertobat, nama saya Doni. Kemudian ketika di yang nama Doni di sini kan cuma saya ya. Jadi ketika dimasukkan dalam kami dulu waktu SD itu ada arti-arti nama. Ketika saya coba masukin nama Doni, ternyata istilah arti daripada Doni ini adalah ke kiri dan ke kanan. Ya mungkin seperti Simon, ya tidak punya pendirian. Ya akhirnya ketika saya dibaptis, saya sangat kagum dengan satu tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Akhirnya saya pakai nama saya Doni Abraham. Jadi ketika saya di Surabaya, Denpasar maupun di Jakarta, mereka tidak kenal nama Sompotan, Fam Sompotan. Mereka cuma tahu Doni Abraham. Karena saya pernah satu kali pakai marga saya di Surabaya. Pak Doni Sompotan, saya diledekin di sana, saya dibully di sana. Soalnya di Surabaya, di satu kota, di kota Surabaya, di istilahnya kota tua di Surabaya itu yang mau ke arah Jembatan Merah, itu ada satu jalan di sana yang nama jalannya mirip dengan marga saya. Nama jalannya itu Slompretan. Jadi mereka senantiasa plesetkan Doni Slompretan. Astaga. Jadi di sana saya cuma pakai Doni Abraham. Amin. Akhirnya saya bilang ya sudah, kemana-mana saya cuma bilang Doni Abraham atau Abraham Doni. Dan Bapak Ibu tahu, ternyata ketika saya memakai nama itu membuat ada juga pengaruh ke saya. Kenapa? Karena memang kita disebut, halo Pak Abraham. Pak Abraham, tahukah Bapak? Ya tentang Bapak Abraham itu apa? Saya bilang tahu, yaitu Bapak beriman ya. Jadi nama punya pengaruh, karena setiap hari kan kita dipanggil. Coba kasih nama misalnya Logong, Logong. Nah apa yang terjadi? Nanti akan seperti Logong. Jadi banyak yang salah kasih nama. Ya, jadi nama mesti dipilih baik-baik. Nah, derita itu enggak enak. Kita mungkin dengar khotbah, jarang orang bawa khotbah tentang penderitaan. Tapi puji Tuhan bahwa dalam 1 tahunan ini ada tema yang daripada gereja lokal kita. Itu menyisipkan khotbah adalah materinya, temanya adalah Suffering for the King. Yaitu menderita bagi Sang Raja. Ya, siap menderita untuk Raja? Yang siap katakan amin. Kasih tahu kiri kanan. Siap menderita untuk Sang Raja. Ya, iya, betul-betul. Tanya ulang, betul-betul.
Mengapa kita mesti menderita? Apakah perlu kita menderita bagi Sang Raja? Nanti di khotbah ini akan dijelaskan. Oke, kita mulai di Roma 8 ayat 17. Kita baca sama-sama 2-3. Dan jika kita adalah anak, perhatikan yang saya kasih warna hijau ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Kalau kita lihat di sini 4 poin yang saya kasih bold hijau itu, yaitu anak, ahli waris, menerima janji-janji Allah, dipermuliakan. Ya, itu untuk masuk pada 4 poin ini. Bagaimana kita menjadi anak? 2 minggu yang lalu, kalau saya nggak salah, saya khotbah tentang to be son of God. Ya, to be sons of God. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi ketika, saya waktu itu saya udah baca Roma 8 ayat 17. Tetapi saya bilang, aduh, kata menderita, ya. Saya bilang tunda dulu, nanti ada porsi. Ternyata minggu ketiga, ya. Ternyata untuk menjadi anak, untuk menjadi ahli waris, untuk menerima janji, bukan cuma 1 janji, tetapi 2, 3, 4, 5, banyak janji di sini, ya. Untuk menerima janji-janji Allah, kemudian untuk kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, entry point-nya atau pintu masuk ke 4 hal ini kita harus, halo, baca yang merah. Terasa susah ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Untuk menjadi anak, 1. Untuk menjadi ahli waris, 2. Untuk menerima janji-janji Allah, bukan cuma 1 janji, tetapi banyak janji-janji daripada Allah yang memang diperuntukkan untuk kita sebagai anak dan ahli waris. Dan untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Sang Raja, entry point-nya atau pintu masuknya adalah kita harus menderita bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita kadang bilang bagaimana jadi anak. Tetapi kalau kita nggak mau menderita bersama dengan Raja, kita nggak bakalan jadi anak kerajaan Allah. Bagaimana sih menerima janji Allah? Ya, kita suka sekali nyanyi lagu, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Iya toh? Umatnya. Iya. Kadang-kadang untuk terima janji Allah mesti banyak berdoa. Mesti banyak masuk gereja, mesti banyak baca firman. Tetapi kita lupa untuk menerima, menjadi ahli waris, menerima janji Allah. Kita juga mesti menderita bersama-sama dengan Dia. Amin. Kenapa sih? Apakah harus menjadi ahli waris menderita? Sebenarnya harus, nanti saya akan jelaskan. Ya, sambil jalan khotbah ini Bapak Ibu pasti akan dapat mengerti. Untuk dipermuliakan kita harus menderita bersama-sama dengan Dia. Oke, kita lanjut. Ya, slide berikut. Kita harus menderita untuk menjadi murid Yesus. Nggak gampang. Untuk menjadi murid Yesus kita mesti menderita. Coba lihat di antara 12 rasul. Adakah mereka mati dengan enak? Adakah mereka mati di ruang VIP? 12 rasul, iya. Kemudian dengan rasul yang lain, termasuk Paulus. Kalau kita baca sejarah 12 rasul yang mati, mengenaskan. Nah, ada yang mati yang enak, semua mati syahid. Ditombak, Thomas ditombak di India. Kemudian siapa lagi? Petrus disalib dengan kepala yang di bawah. Dia tidak layak disalib seperti Yesus karena dia sudah ketika terjadi penganiayaan di Roma. Ya, Petrus sudah mau lari. Kemudian ketika dia lari, bukan sudah mau lari, memang dia sudah lari. Meninggalkan Roma untuk tidak dianiaya. Ketika dia so bergegas meninggalkan kota Roma, tiba-tiba dia ketemu dengan Yesus.
Ya, dia ketemu dengan Yesus loh. Yesus, kemudian dia katakan, dia kaget, guru. Kemudian, mau kemana kau guru? Yesus bilang, saya mau ke Roma untuk mati di sana. Wow, nangis Petrus. Ya, itulah yang sering kita dengar, Quo Vadis. Gimana Petrus sudah mau melakukan status quo, ya? Kemudian dia ketemu dengan Yesus, dia balik lagi ke Roma. Dia nangis. Akhirnya ketika mereka mau salibkan dia nangis. Dia katakan, aku tidak layak disalib seperti Yesus. Kenapa? Pada prinsipnya Petrus sekalipun dia berani, tetapi ada rasa takut juga dalam pribadinya. Kalau kita belajar tentang karakter daripada 12 rasul, salah satu karakter daripada Petrus itu menggebu-gebu. Wah, semangat. Ya, semangat. Yang potong telinga daripada Malkus kan Petrus, semangat. Tetapi di sisi lain, ya, ada rasa ada rasa apa ya? Ya, ada rasa takut juga dalam dia. Ya, ketika Yesus ditangkap semua kan, Petrus menyangkal Yesus, no? Nah, padahal semangat sekali dia. Nah, ketika itu Petrus bilang, aku tidak layak disalib seperti Yesus. Ya, kasih aku kepala di bawah. Wow. Satu kali, ketika terjadi kerusuhan di Ternate, Gembala Betani waktu itu kita masih Betani. GBI Rock waktu itu masih Betani wilayah timur di bawah Pak Arifin. Gembala Betani yang di Ternate, Pak Yeskel Kiuk, sekarang dia udah full time. Kalau nggak salah dia udah gembala di negara di Bali atau di mana saya lupa ya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi kerusuhan di Ternate. Dia gembala. Kemudian dia lebih dulu lari. Udah ada di kapal laut. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Kamu pemimpin. Ya, kamu istilahnya kapten. Tapi ketika masalah ada, terjadi pembantaian, kamu lebih dulu lari. Woi. Cuma itu Roh Kudus bilang. Yes, Kiuk langsung turun menangis. Dia tinggal isi anak di kapal laut, dia menangis. Dia cari jemaat Betani itu, dia cari satu-satu. Kemudian dia bawa. Ya, ada satu korban daripada Isti, jemaat kita di GBI Rock, ketika itu dia udah pindah ke Manado. Jadi jemaat GBI Rock isinya itu di Pancung. Ya. Isinya daripada Kocong. Nah, Kocong sekarang udah meninggal ya. Udah mau 50 hari dia meninggal. Isi yang pertama daripada Kocong itu di Pancung, di Ternate. Ketika Yeskiel udah mau lari, Roh Kudus bilang, kamu kapten, kamu pemimpin. Kamu meninggalkan domba-domba. Yeskiel balik dan dia menangis. Coba, kalau ini kita tolak ya, tapi tiba-tiba sesuai kehendak Tuhan ada penganiayaan di kota Mobagu. Kemudian saya lari lebih dulu. Saya tinggalkan Nando, saya tinggalkan Koapin. Ya, saya udah di Mongkonai, wah gaspol, banyak FPI. Tiba-tiba Roh Kudus, hei Doni, kamu gembala, kamu tinggalkan domba-domba. Saya pasti akan balik, tapi percaya. Kalau terjadi itu saya yang akan di depan lebih dulu. Ya, yang siap dengan saya katakan amin. Kita mau lihat ini. Ya, karena nasar saya ketika saya datang di Kota Mobagu, ya ketika Tuhan izinkan saya syahid di hadapan Tuhan, satu nyawa Doni Abraham harus dihargai dengan 1000 orang-orang di sini yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi murid. Ya, ini yang saya ucapkan, yang saya nasarkan. Mana yang kita pilih? Kita mati di ICU, banyak selang di sini, kemudian saya pakai pampers, atau kita mati syahid. Coba, kita mau lihat. Siapa yang pilih di ICU? Coba gini, aduh Tuhan Yesus. Tapi siapa yang pilih syahid? Aduh,
Ya, semua jemaat semua bilang ini, Pak Gembala ini sejebak buat orang. Ya nggak usah pilih dua-dua, pilih aja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, kita lanjut ya. Kita mesti menderita ketika kita jadi murid Yesus. Kenapa? Saya kasih 3 alasan aja yang saya pikir bisa mewakili. Yang pertama, untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang siap katakan amin. Ya, karena ketika kita dipanggil untuk ikut Yesus, saya mesti katakan selamat datang jalan penderitaan. Filipi 1 ayat 29 bahwa ada 2 hal di situ yang tidak bisa dipisahkan, yaitu percaya dan menderita. Kalau kita percaya, kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita siap menderita untuk Sang Raja. Katakan amin. Ya, kita siap menderita apapun yang terjadi, kita siap. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di poin yang pertama, Yesus telah menderita untuk kamu. Yesus telah, kata telah itu dia sudah. Sesuatu yang mestinya tidak boleh dialami oleh sang raja di dunia. Tetapi dia bukan raja di dunia. Tetapi dia raja kerajaan yang luar biasa, yaitu kerajaan Allah. Raja dunia dan raja di dalam satu kerajaan Allah itu konsepnya beda. Raja dunia itu maunya dihormati. Kalau seorang raja, dia udah duduk di takhta singgasananya yang mulia. Ketika orang datang kepada dia akan sujud sowan, ya kalau bukan sowan ya, akan sujud dan dengan sikap yang hormat. Seorang raja dunia tidak mungkin dia basilwir cookies. Misalnya ada satu acara, ya pegawal-pegawal, panglimanya, menteri-menteri duduk, kemudian seorang raja dunia datang, dia silwir. Apa ini brudel, enak, tapi permaisuri kok ada baking ini, rasakan. Kan tidak begitu. Dia dilayani, tapi beda, raja di atas segala raja. Dia datang dunia, dia kasih contoh, dia melayani, bahkan dia membasuh kaki para murid-muridnya. Mestinya kita mesti ikuti hal itu. Gaya daripada kehidupan anak-anak kerajaan adalah gaya yang melayani. Waktu tanggal 6, setahun berpulangnya istri saya, KKR Pak Jonathan ngomong, dan banyak kali itu dia bicara, saya udah banyak kali dengar itu. Bahwa kalau di Manado, itu sangat tabu seorang gembala itu layani kasus, ya. Tapi kami diajarkan DNA kerajaan Allah. Seorang gembala tidak tabu untuk melayani jemaat. Amin. Ya, itulah gaya kerajaan. Gaya yang melayani. Kemudian gaya kerajaan apa? Menghormati orang yang lebih tua. Gaya kerajaan apa? Adalah gaya yang tidak mengedepankan keakuannya. Itulah gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Mari kita coba belajar di sini.
bukan tabu untuk melayani. Tadi saya kasih apresiasi kepada Komsel Poyo. Mereka datang antusias untuk melayani Sang Raja. Amin. Melayani, ya, meninggalkan segala atribut, status segala, cuma datang untuk melayani Sang Raja. Itulah gaya hidup anak-anak kerajaan. Dan Yesus telah memberikan teladan untuk itu. Teladan melayani, teladan apa lagi yang diberikan oleh Sang Raja? Teladan untuk menderita. Kalau Yesus, Tuhan kita, guru kita menderita, apakah muridnya tidak akan menderita? Halo? Ya. Seorang murid pasti akan mengikuti jejak sang guru. Kalau guru kita menderita, kita siap suffering for the king. Katakan amin. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, mengapa ketika kita jadi murid Yesus, kita mesti menderita? 2 Timotius 3 ayat 12, di situ dikatakan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya mau tanya, ya, kita semua setiap hari Minggu datang. Kita datang untuk apa? Datang untuk beribadah kepada Kristus Yesus. Ya, kita ikut komsel. Kita datang ikut komsel untuk apa? Beribadah kepada Kristus Yesus. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 12 bilang begini. Siapa yang beribadah kepada Yesus, dia akan mengalami. Iya. Jadi siap-siap mengalami aniaya. Yang siap katakan amin. Aduh, lebih kecil ini loh. Tenang. Ya, nanti saya akan jelaskan semua penderitaan yang bagaimana sih yang memang kita mesti yang Sang Raja berkenan untuk kita alami ya. Jadi kenapa sih hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya? Karena ketika kita hidup beribadah di dalam Yesus, cara yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan beribadah itu berbanding terbalik dengan apa yang dunia ajarkan. Jadi ketika kita hidup dalam Yesus, kita akan sangat berseberangan dengan orang-orang yang hidupnya tidak dalam Yesus. Dan apabila terjadi satu perseberangan, ini bahasa saya, terjadi satu perseberangan, biasanya di situ akan terjadi satu penentangan di situ. Dan apabila ada penentangan, biasanya di situ akan ada penganiayaan. Sudah, itu memang wajar, itu normal. Kalau kita hidup ibadah dalam Yesus nggak ada aniaya, tanda tanya itu. Ya, karena memang yang Yesus ajarkan kan hidup yang Yesus ajarkan adalah hidup yang bertentangan dengan apa yang menjadi sistem dunia. Di 1 Yohanes 5 ya, 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa dunia telah ada di bawah kekuasaan sang jahat. Sistemnya, sistem kerajaan Allah yang Sang Raja ajarkan untuk kita hidupi sangat bertolak belakang dengan sistem kerajaan dunia. Dan kita semua masih hidup di dunia. Di lingkungan sekitar kita ada sistem dunia. Dan kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Oleh sebab itu nggak heran ketika ada perseberangan. Kemudian pasti ada penentangan. Kemudian ketika ada penentangan pasti akan ada penganiayaan. Itu sudah normal itu. Ya. Jadi ketika kita hidup di dalam Yesus, normal kita akan menderita aniaya. Amin. Biasa kok Pak Doni khotbah berkat, ini kok enggak. Pemberitaannya kan mesti seimbang. Kemudian yang ketiga, mengapa menjadi murid Yesus mesti harus mengalami aniaya atau penderitaan? Slide yang ketiga. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Penderitaan 2-3. Ya. Saya baca satu artikel, di situ ditulis begini. Tidak ada jalan lain untuk membuat orang dewasa rohani terkecuali dia mengalami penderitaan. Amin.
Ya, saya kalau bersaksi bagaimana saya ikut Yesus mengalami derita, aduh, nggak mau cukup ini. Tapi saya bisa berdiri di sini karena saya banyak mengalami derita ikut Yesus. Saya banyak mengalami persekusi, banyak mengalami dibully, ya. Dan bukan cuma saya, bicara semua hamba-hamba Tuhan, bicara semua gembala yang ada, mereka mengalami itu. Pak Arifin, aduh, banyak kali mengalami hal itu. Sekalipun bagi saya pribadi, ya, hal yang sangat membuat kita tertekan itu bukan penderitaan secara fisik. Tetapi apabila kita mengalami penderitaan secara jiwa, ya, akibat kita menjadi murid Yesus. Ada teman saya, ketika dia buka GBI di Dumoga, dia buka, besok semua peresmian. Tiba-tiba malam sebelum besok diadakan peresmian gereja, tiba-tiba dia dibawa. Ada yang sekelompok orang datang, Pak Gembala, Pak Lurah ada panggil untuk menghadap. Tapi dia tidak dibawa ke kantor lurah, tapi dibawa di kobong-kobong. Di situ dia dipukul, dihajar. Dihajar memang. Iya. Saya bilang ya itu harga yang dia mesti bayar. Karena dia dulu preman, suka bajar orang ya. Jadi memang dia mengalami. Ya akhirnya heboh itu sampai di Polda. Kemudian yang berinisiasi itu adalah teman kita yang di seberang. Ya. Tapi saya melihat bahwa dia mengalami hal yang menderita, mengalami penganiayaan secara fisik. Tetapi kadang saya melihat bahwa, maafkan saya nggak sebut siapa gembalanya, karakternya itu kadang masih, gaya premannya masih ada. Saya bilang ternyata penderitaan fisik tidak membuat orang bertobat. Amin. Ya, ketika dia mengalami tekanan secara psikis, ya, itu yang akan membuat dia mengalami satu pendewasaan yang luar biasa. Penderitaan secara fisik hanya akan membuat orang itu merasa bangga. Tetapi ketika dia mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, mengalami tekanan secara psikolog, dia akan membuat Tuhan, dia akan berserah penuh pada Tuhan. Ya, bukan berarti penderitaan secara fisik itu juga tidak bisa membuat orang sungguh-sungguh pada Yesus. Rasul Paulus kan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi yang saya maksudkan kalau kita lihat tentang Rasul Paulus, dia lebih banyak mengalami tekanan ketika dia mengalami penderitaan secara psikolog. Dan itu membuat dia menjadi seorang rasul yang militan. Amin. Iya. Jadi ketika murid Yesus mau masuk kepada tingkat kedewasaan penuh, salah satu jalan dia mesti melewati apa yang disebut dengan jalan penderitaan. Dia mesti melewati itu. Dan jalan penderitaan itu adalah jalan penderitaan seumur hidup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seumur hidup. Itulah yang disebut dengan jalan yang sempit. Ada 2 jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Semua pada tegang ya. Jadi jalan kita, jalan Tuhan adalah jalan penderitaan. Di situ ada penyalipan daging. Teman saya bilang begini, aduh kalau sudah jadi hamba Tuhan, kalau jadi murid Yesus susah. Ada penyalipan daging, sudah boleh bajudi, sudah boleh bahugel, apalagi sudah boleh badusta. Boleh hura-hura. Kan? Bukankah itu semua penyalipan daging? Dan saya bilang iya betul. Tetapi ketika kita mengalami itu, kita akan menjadi satu gaya hidup untuk hidup di dalam jalan yang sempit sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk menjadi dewasa rohani. Kasih salam kiri kanan. Suffering for the King. Siap menderita untuk sang raja. Kalau boleh suami istri, baku pegang tangan, kau pegang kuat-kuat begini, kau apin pegang Cik Feni pegang tangan. Siap menderita, sayangku. Nah, Erik, ada perlu ada. Heine sama Indri, siap menderita. Nah, oke. Nah sekarang kita lebih realistis ya. Penderitaannya bagaimana sih? Coba slide selanjutnya, ayo. Ya.
3 jenis penderitaan. Nanti ketika saya baca, nanti Bapak Ibu jemaat simpulkan penderitaan yang bagaimana yang Tuhan mau kan? Ya, ini kan sangat mudah sekali. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan karena dosa. Akibat dosa kita menderita. Ya, akibat kesalahan kita yang kita perbuat dengan dosa membuat kita menderita. Ya, saya nggak perlu jelaskan di sini. Pasti kita udah tahu ya perbuatan dosa yang membuat kita menderita. Banyak orang yang istilahnya hidupnya diakhiri karena dia udah menderita karena dosa-dosa yang dia buat. Ya. Kemudian yang kedua penderitaan karena kesalahan sendiri. Ya. Ini yang kedua saya masuk kategori orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang foolish, orang-orang yang bodoh. Dia menderita karena kesalahan sendiri. Jadi 2 hal ini bagi saya pribadi dan tentunya bagi Yesus itu tidak masuk dalam kamus kategori untuk menderita bagi sang raja. Ya. Kenapa? Menderita yang pertama, mungkin kita menderita karena dosa kemudian kita dengan bangga, aku menderita untuk sang raja, dosa sendiri. Iya toh. Dapat ingat lagu dulu lagu daripada Black Brothers ya. Hidupku yang sengsara. Ada yang ingat lagu itu? Penuh dengan yang umuran saya pasti tahu. Oh tuh. Kenapa dia menderita begitu? Karena dia bikin dosa. Kemudian bilang saya menderita untuk sang raja dari surga bilang nanti dulu kenapa salah. Kemudian menderita karena bodoh sendiri. So tahu itu akan membuat kita terjerumus. Kemudian kita lakukan. Ketika so menderita, so penuh persoalan baru datang pada Yesus. Tuhan, aku mengucap syukur berikan aku kekuatan dalam penderitaan ini untuk menahan beban yang terjadi dalam kehidupanku. Padahal dia salah sendiri. Ya. Setahu-tahu darah tinggi, RW, apa lagi? Ya, segala sesuatu. Ketika terjadi satu kesalahan, datang Tuhan. Aduh, susah sekali nih hidup. Kita semua menderita. Siapa suruh Bagolojo? Kemarin saya sangat terinspirasi dengan satu tayangan singkat. Seorang omak 80 tahun tapi jantungnya masih berusia seperti 40 tahun. Ya, dia masih bapel. Kemudian dokter-dokter yang masih muda tanya, omak resepnya apa? Dia langsung bilang dengan tegas, mulut jangan rakus. Betul juga ya, kasih tahu kiri kanan, mulut jangan rakus. Hati-hati kalau dapat undangan pengucapan. Hati-hati ya. Satu kali saya pernah bawa seorang pasangan suami istri Kok dan Cik dari Surabaya ke pengucapan di Minsel, tapi di Modo Inding saya bawa 5 rumah. Mereka kaget, aduh Pak Doni begini ya. Tabla ya inilah ya. Jadi kita mesti pakai hikmat ya. Makan jo ala kadarnya, sisa bungkus. Nanti kasih bagi tetangga. Pernah satu kali waktu pengucapan, kami bawa pulang itu kalau tidak salah itu udah kurang lebih 53 bulu nasi jaha. Full itu mobil, akhirnya dibagikan ke jemaat, bagi ke tetangga ya. Tetapi yang ketiga inilah yang disebut dengan suffering for the king. Penderitaan karena menjadi murid Yesus. Ini yang memang dikenan oleh Tuhan. Penderitaan yang ketiga yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi bukan penderitaan karena dosa, bukan penderitaan karena bodoh kita sendiri. Enggak, itu enggak masuk kategori Tuhan. Tetapi yang betul-betul masuk dalam kategori Tuhan untuk diperhitungkan kepada kita sebagai pahala dan upah adalah ketika kita menderita karena kita komitmen menjadi murid Yesus. Sebut tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, suffering to the king. Coba selanjutnya. Yang pertama saya bagi 3 aja yang saya pikir bisa mewakili. Bicara tentang suffering for the king ya. Yang pertama adalah Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang pertama karena nama Yesus kita dicela, karena nama Yesus kita dianiaya, karena nama Yesus kita difitnahkan segala yang jahat.
para murid Yesus, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, selesai mereka sidang di mahkamah agama, mereka dihujat, dipukul, dicambuk, kemudian setelah itu mereka keluar, tetapi mereka bersukacita. Kenapa? Karena mereka katakan, kami sudah layak menjadi murid Yesus. Kalau saya bersaksi bagaimana saya pertama kali mengalami zaman daripada kuasa Roh Kudus, saya langsung mengalami apa yang disebut dengan dikucilkan. Wow. Bahkan daripada keluarga saya sendiri, mereka mengucilkan, mereka berkata, hati-hati Doni. Waktu ngana buka mata, ngana pikir, ngana ada di Firdaus. Ngana pikir, ngana ada di suasana sorga. Tetapi ketika ngana tutup mata, ternyata ngana di neraka. Wih, kita bilang apa salahnya sih kita masuk di persekutuan? Bukankah situ ada Tuhan Yesus? Ya? Bukankah itu awal daripada penderitaan? Awal. Kemudian dalam perjalanan saya tetap kekeh terhadap nama Yesus. Aduh, banyak mengalami bully, banyak. Sana dia pendeta swasta datang. Tapi saya cuek aja. Karena kita hidup bukan karena apa kata orang, tetapi kita hidup karena apa kata Sang Raja. Kasih tahu kira-kira engkau hidup karena apa kata Tuhan. Ya, jangan engkau hidup karena apa kata orang. Yang lalu saya bilang ke Jackson, hidup karena apa kata orang. Ada bapak, anak, dan keledai itu. Itu toh kita tahu semua. Anaknya naik keledai, bapaknya tuntut. Kemudian orang bilang, anak ini puthau, enggak berbakti. Masa orang tua kasih jalan kok dia naik akan tuh keledai. Sudah, gantian kau maling. Ya, orang tua naik keledai, anaknya tuntun keledai. Orang tua ini nggak ada otak. Anak masih kecil kasih jalan, kasihan dia enak-enak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, don dua turun, tuntun untuk keledai. Kemudian don bilang, bodoh, tahu-tahu ada keledai kok nggak dinaikin. Kemudian jadi bingung mereka. Mereka naik dua-dua di keledai. Kemudian orang bilang, kasihan ya, tahu-tahu keledai itu so tua lagi kurus, kon dua orang naik. Jadi bingung kan, akhirnya dua turun, dom pikul tuh keledai. Orang bilang, ini sampai biongok sekali, keledai tunggangan itu pikul. Akhirnya dom bingung, apa yang akan dilakukan. Kenapa? Karena hidup berdasarkan apa kata orang. Kita hidup berdasarkan apa kata Sang Raja. Nama Yesus yang membuat kita dicela, dianiaya, difitnah. Saya katakan itulah suffering for the King yang dasar yang harus kita alami. Siapa yang sini percaya dalam nama Yesus pernah mengalami hinaan? Engkau sudah ada di dalam jalan Tuhan. Amin. Kemudian secepat aja. Yang kedua, suffering for the King yang kedua. 2 Timotius 2 ayat 9. Ya, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tepuk tangan dulu untuk firman Allah. Ya, firman Allah tidak bisa dibelenggu. Sekalipun pemberita Injil dibelenggu. Tetapi suara firman Allah tidak bisa dibendung. Ketika firman sudah keluar, dia akan kembali dengan tidak sia-sia. Dia akan meratakan segala sesuatu yang menghalangi. Dia akan membuat orang itu bertobat dalam nama Yesus. Kita doa supaya tanggal 22-23 ini Gilbert datang di kawasan Megamasih Pohon Kasih. Banyak orang itu menerima Yesus. Sekalipun Gilbert itu sudah sering datang. Tetapi sekalipun Gilbert sering datang, tetapi firman-Nya pasti tetap tidak terbelenggu. Punya satu kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, menjadi murid Yesus menderita. Yang kedua, suffering for the King. Kita menderita karena pemberitaan Injil. Ketika saya bertobat, saya datang ke komplotan saya dulu, geng-geng saya dulu. Penuh dengan asap rokok, penuh dengan minuman keras. Itu saya berita Injil kepada mereka. Saya bilang, ini bertobat yo. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, di situ mereka marah, mereka usir, mereka tutup pintu. Mereka bilang, don ngana pergi jo. So bukan dari itu orang. Dia usir, dorang usir. Tapi saya pulang, nggak ada doi waktu itu, jalan kaki, ya di Pikat itu rumah isi di Jalan Kembang, saya jalan kaki dengan menyanyikan lagu pujian Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Amin. Memberitakan Injil ditolak. Kemudian ketika kami pelayanan ke Buol, ketika kami lakukan satu KKR di sana, banyak hamba-hamba Tuhan nggak senang.
Akhirnya ketika kami lagi ke sana 2-3 kali, kali keempat atau kali kelima kami difitnah di sana. Ya, mereka katakan Pak Doni dan timnya datang bukan untuk KKR, tapi jualan cookies untuk cari doi. Bayangkan, kita bilang, aduh, kering tuh cookies itu badar kota bagu kebu. Dan berita itu kami dengar ketika kami di Toli-Toli. Dan lebih parah lagi apa? Mereka bilang, tolong Pak Doni dan tim datang untuk store muka ke toko-toko, karena di toko-toko itulah dorang cari dorang lagi jualan cookies. Mungkin kami difitnah, apa disengaja saya nggak tahu. Saya telepon ke gembala GBI di Buol, sebenarnya kita sama-sama hamba Tuhan. Ya, saya katakan dalam nama Yesus bukan kami. Percaya, saya udah katakan dalam nama Yesus. Kalau saya dusta, saya berurusan dengan Tuhan Yesus. Oke, selesai. Saya pikir masalah selesai. Kami udah di Popayato. Tiba-tiba jemaat yang biasa kami layani di sana telepon. Pak Doni, balik Jom. Maksudnya jaga kami sebagai tempat biasa Pak Doni dan tim tinggal. Kemudian juga jaga nama Yesus. Tuhan, bayangkan. Kalau ada yang pernah ke daerah Toli-Toli, dari Buol ke Toli-Toli itu 4 jam. Dari Toli-Toli itu lewat Tinombala, turun sampai di Popayato kurang lebih 8 jam. Kami sudah ada di Popayato. Berarti waktunya 12 jam. Dan perjalanan mau lewat Tinombala itu memang penuh dengan perjuangan. Jalan rusak, kemudian gunungnya tanjakannya tinggi. Kemudian kami sudah ada di Popayato itu, saya nggak salah itu. Kami harus balik, kami udah ada jam 10 pagi. Semalam kami nggak tidur. Cuma singgah mandi di Pastori di Popayato. Kemudian teman saya, bagaimana balik? Secara manusia saya emosi. Soalnya capek, saya bayangkan, saya bilang, sudah John apa-apa, dorang kok. Menyandak mesti balik. Oke balik. Akhirnya jam 11 balik. Teman kita yang bawa tuh oto. Wih, memang jadi PDP, pendeta pembalap. So ndaknya pakai lubang, ndak pakai bok. Karena so nyetir dengan emosi. Iya, gas memang rata-rata 100-120. Sampai semua so tegang. Biar begini kok pelan-pelan, tak salah sedikit. Wey. Dan apa yang terjadi? Kami sampai kembali ke Buol jam 4 pagi. Cuma tidur kurang lebih, enggak tidur lagi. Ya. Kemudian pagi-pagi langsung store muka ke toko-toko. Bayangkan, kalau orang mental enggak kuat, langsung store muka. Siang kok, siang Ci. Orang yang berjual cookies. Sekalipun udah mau hati kesal, emosi, sedih. Si kok orang yang menjual cookies dong dia. Oh bukan. Toko yang ketiga, tapi teman saya agak emosi. Kok orang yang menjual cookies nanti mau kasih masuk di SCTV, teman. Karena saya emosi. 5 rumah yang tong hadapi. Akhirnya clear. Saya bilang Tuhan. Ya, ini bagian daripada pemberitaan untuk memberitakan Injil. Kalau cerita lagi lebih detail, wow Pak Kenzi kalau cerita juga bagaimana penderitaannya ketika ke mana Kalimantan dibully oleh preman di atas dek kapal, dilempar pakai sandal, ya. Tapi bagi kami pemberitaan Injil itu hal yang wajar. Sekalipun kadang ada emosi yang muncul. Tapi itu yang mesti kami alami. Amin. Iya, siap menderita karena berita Injil? Yang siap katakan amin. Oke. Yang ketiga, ya, menderita karena kebenaran. Suffering for the king yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat 14a. Tetapi, kita baca sama-sama 2-3, tetapi kamu akan berbahagia ya. Kadang bukan kadang, seringkali kebenaran itu yang akan membuat kita disisihkan. Ketika kita menyuarakan kebenaran, kita akan bertentangan dengan arus yang ada. Dan itu yang membuat kita menderita. Tapi enggak apa-apa, kebenaran itu mesti disuarakan. Amin. Mesti disuarakan dan mesti dihidupi. Kalau kita hidupi kebenaran, kita suarakan kebenaran, kadang kita menjadi orang-orang yang istilahnya orang-orang yang memang tidak bisa dimasukkan dalam komunitas yang tidak ada kebenaran di situ. Ketika kita masuk di situ biasanya mereka akan gelisah. Kalau kita tetap bertahan di situ biasanya mereka akan menentang kita. Tetapi enggak apa-apa.
ketika kita suarakan kebenaran, kita dianiaya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu akan membuat kita bahagia di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, slide yang terakhir. Ada 3 slide. Ya, bagaimana supaya kita mampu menderita untuk Sang Raja. Kalau saya boleh tanya, ini foto siapa ini? Mana yang kasih? Oh, saya umur berapa ini? 20. Enggak ya. Saya udah bingung karena laptop saya jadul, saya main comot aja foto-foto yang ada dulu ya. Bagaimana supaya kita mampu menderita untuk Sang Raja? Kenapa? Saya mesti katakan begini, kenapa? Kalau kita menderita untuk Sang Raja, kita istilahnya mesti ada satu kemampuan. Kadang kita salah untuk mendapatkan kemampuan. Kadang kita cuma mengandalkan apa yang menjadi kekuatan dunia untuk mampu menderita bersama Sang Raja. Nah, saya akan coba singkat 3 cara untuk membuat kita mampu menderita bagi Sang Raja. Yang pertama, ayat yang sangat saya sukai, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita jadi murid Yesus, kita ada di jalan yang sempit. Syarat utama sehingga kita mampu untuk menjalani jalan yang sempit itu adalah kita mesti pegang tangan Sang Raja. Itu syarat utama. Ya, jangan pernah lepaskan pegangan tangan kepada Sang Raja. Kenapa? Kalau kita lepaskan, kita akan hancur. Kita nggak punya kekuatan untuk dibawa dalam satu penderitaan. Kemudian yang kedua, ya, di 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Jadi yang kedua, jelas di dalam jalan penderitaan, yang kedua libatkan roh daripada Sang Raja. Harus, supaya Roh Kudus penasihat penolong yang akan memampukan kita. 2 ayat ini banyak kali telah saya bagikan kepada jemaat. Tetapi saya agak lama di hal yang ketiga. Silakan ya, kita baca semua. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah apa? Ya. Coba sekali lagi dengan kompak. 2 Timotius 2 ayat 3. 2, 3. Ikutlah. Nah, saya akan agak lama di sini. Prajurit yang menjadi satu gaya daripada seorang prajurit, saya katakan bahwa dia punya jiwa korsa yang kuat. Ya, apa itu jiwa korsa? Korsa itu kalau nggak salah itu dari bahasa Perancis. Esprit de corps kalau nggak salah ya. Itu muncul korsa. Ternyata korsa itu saya coba lihat di kamus tentang arti jiwa korsa, yaitu pertama dia punya mental pejuang. Kemudian yang kedua, dia setia taat kepada atasan. Kemudian yang ketiga, dia punya kekuatan saling. Ya, ini korsa. Jadi kalau kita punya itu, ya, kita punya jiwa korsa, kita punya mental pejuang, setia taat kepada atasan, punya kekuatan saling, itu menjadi satu poin pokok untuk kita mampu menderita. Kita tahu semua lagi viral Sambo, ya, mereka punya jiwa korsa, itu berapa jenderal dan bunga-bunga, saya bilang karena Sambo banyak bintang berjatuhan, banyak bunga berguguran. Ya, jenderal bintang jatuh-jatuh, kemudian kombes-kombes itu bunga-bunga, itu gugur. Ya, akibat satu bintang. Ya. Kemudian ada lagi kasus dulu, kasus Kopassus yang di Bandung. Ketika ada seorang anggota Kopassus dibunuh oleh preman, kemudian apa yang terjadi, pasukan sekelompok Kopassus langsung masuk di satu rumah tahanan, kemudian mereka bunuh langsung itu preman-preman yang bunuh teman mereka. Mereka punya jiwa korsa yang kuat, tetapi jiwa korsa mereka adalah jiwa korsa yang negatif. Coba perhatikan di sini, coba jiwa korsa ini kita berikan kepada Sang Raja. Amin. Jiwa korsa ini kita berikan kepada Sang Raja. Kita punya mental pejuang untuk Raja kita yang luar biasa. Kita punya kesetiaan dan ketaatan kepada Sang Raja kita.
kita punya satu kekuatan saling untuk sesama umat Tuhan. Maka saya percaya di dalam kita menjalani jalan penderitaan kita akan mampu. Kenapa? Ada korsa yang kuat di antara kita. Dan saya mesti katakan, jiwa korsa ada di Alkitab, ada di ayat, ada Roma 12 ayat 11 ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Salah satu inti daripada korsa adalah roh yang menyala-nyala. Banyak yang bilang begini, kalau rohnya sopada mau bikin apa lagi? Ya, istilahnya tinggal tunggu si bahasa Chinese-nya. Tetapi kalau dia menyala-nyala, dia berkobar-kobar, penderitaan apapun dia sanggup untuk menjalani. Kemudian yang keempat saya tambah, ketika kita mampu menderita untuk sang raja, salah satunya dan ini bagi saya yang sangat penting adalah kita mesti mengasihi dia. Mesti ada cinta kita kepada sang raja. Ya, kalau kita cinta kepada pasangan, sekalipun apapun, kita akan tetap berjuang. Lautanku seberangi, ya, gunungku daki, hanya untuk ya mempersembahkan yang terbaik untuk buah hati kita. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ada cinta. Dengan cinta kita mampu untuk menderita. Saya kadang mengalami tekanan dalam pelayanan, dalam pengembalaan. Ya, saya cuma berlutut di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena cinta kepada Tuhan, WL Singer tolong maju. Kalau bukan karena saya mengasihi Tuhan, kalau bukan saya mencintai Tuhan, kita mungkin sudah meninggalkan pelayanan. Satu kali, WL yang sangat terkenal, kami satu kantor di Jakarta. Kalau saya bilang namanya pasti Bapak Ibu tahu, si Maya Uni Putih. Dia curhat ke saya, dia bilang, Pak Don, saya cuma lepas dari Gebirok Jakarta karena satu persoalan masalah. Saya bilang, Bapak pikir baik-baik. Saya udah mau lepas. Saya mau lepas pelayanan saya sebagai ketua PW. Tetapi apa yang terjadi? Silakan WL Singer, apa yang terjadi? Besoknya dia datang, dia ngomong lagi ke saya, Pak Don, saya nggak mau. Saya bilang, kenapa? Karena saya cinta kepada sang raja. Kalau kita punya cinta kepada sang raja, apapun yang terjadi kita siap, kita bangkit berdiri.